Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun sekarang ini Anda berada. Senang sekali kembali kami hadir di Forum Kawanua, dialog interaktif kita, di mana seperti biasa kita membahas dengan topik menarik yang kami sampaikan untuk Anda ya. Dan di beberapa menit ke depan sampai di pukul 10 kami akan hadir bersama-sama dengan narasumber yang sekarang ini sudah bersama-sama dengan kami. Dan tentunya kali ini kami mengambil siaran dialog luar studio ya. Ada saya Hendra Asa yang akan bersama-sama dengan Anda dan juga rekan saya. Ada Steve Kolibu di sini ya. Memang kalau Anda melihat saya yang bisa menonton ya karena kita live streaming juga pagi ini di fanpage Facebook RRI Manado. Jangan lupa yang lagi mendengarkan ingin melihat boleh pakai jaket saya karena dingin. Kita lagi di Kota Tomohon pagi ini dan Anda bisa melihat juga backgroundnya juga ada oleh-oleh dari Tomohon luar biasa. Kita akan membahas terkait dengan mungkin Anda sudah bergabung tadi ya di opini publik. Ini prospek UMKM di Tomohon dan kita akan membahas ini bersama narasumber yang sudah hadir di sini. Ada tuan rumah nih, owner The Harvest Jaya. Selamat pagi Bu, boleh menggunakan mic-nya Bu Dewi Sundari. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Dewi ya untuk waktunya dan juga untuk tempatnya ini. Nanti kita bakalan nanya-nanya juga karena di sini sepertinya sentra UMKM Hendra. Kemudian juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon, Nova Rompas. Bu Nova, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Nova dan ada pengamat ekonomi Kota Tomohon Pak Boas Wilar. Ini Pak, boleh Pak menggunakan ya. Iya, Pak Boas. Dipegang saja Bu. Ya, selamat pagi. Mic-nya bisa langsung dipegang. Ya, selamat pagi. Nah, kita bahas karena kita membahas prospek UMKM di Tomohon ya. Betul. Ini pelaku UMKM-nya ada Bu Dewi. Kita sambil mengenal juga pendengar dan juga yang sebentar menyaksikan kami, kita live-nya dari The Harvest Jaya. Wih, luar Kota biasa. Tomohon. Kota Tomohon pastinya. Tempat paling adem di Sulawesi Utara juga. Iya, kita pengen tahu banyak. Mungkin Bu Dewi, ini The Harvest Jaya ada apa aja di sini Bu? Ya kan dari pinggir jalan tadi kita lihat menanjak, wah ini kayak villa, vibe-nya kayak villa nih Bu Dewi ya. Tapi sebenarnya apa di dalamnya nih Bu? The Harvest adalah kami home industry Pak. Awalnya kami adalah home industry. Jadi bisnis kecil-kecilan dulunya. Iya, ya sekarang sih masih merangkak berjalan untuk menuju agak besar lah begitu. Kami produsen dari beberapa kuliner yang khas dari Sulawesi Utara. Oh, kuliner apa? Ini Bu yang bisa kita lihat. Betul, iya ada sambal cakalang. Walaupun banyak orang bilang kan di Tomohon tidak ada laut, tapi kan kami Sulawesi Utara gitu. Betul. Tidak jauh dari Manado juga. Apalagi gitu. cakalang fufu Bu ya nyampe. Betul, iya. Yang lokal yang kami belanja tetap walaupun ikan kan belanjanya di Pasar Tomohon juga gitu. Ini hanya jadi pisang goroho yang menjadi andalan kami, produk penetrasi kami adalah pisang goroho. Dan pisang goroho ini kami variasikan begitu. Kenapa sih kalau di Sulawesi Utara ini makan pisang harus dengan sambal misalnya seperti itu. Makanya kenapa kami nggak inovasikan begitu keripik tapi rasa sambal roah. Jadi tidak usah repot langsung lagi. Nggak perlu dicocol di dabu-dabu roah ini. Betul gitu. Kalau dari Ibu Nova Rompas sendiri, ini kalau kita melihat pada keunggulan UMKM di daerah Tomohon begitu. Ibu sudah menjelaskan sedikit bagaimana kemudian keunggulan-keunggulan ini dan menjadi prospek yang bagus untuk Ini contohnya kan ini juga. Yang The Harvest ya. Mungkin di Kota Tomohon pasti banyak lagi Bu Nova. Iya, kalau di Kota Tomohon sesuai data yang ada di Dinas Koperasi UMKM ada tahun yang lalu ada 8.130 UMKM. Dan paling besar itu masuk dalam kuliner. Oh, kebanyakan kuliner. Iya, datanya kuliner apa Bu? Apakah seperti Bu Dewi sambal dan juga pisang goroho atau? Jadi selain seperti ikan sambal goroho, ada juga ubi-ubian. Oh, keripik ya. Keripik-keripik. Juga kuliner apa? Makan-makan itu. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu cuman yang bisa dibuat oleh-oleh yang makan di sini banyak Bu ya. Makan. Tadi di jalan memang sohaga kiri kanan sih orang berupa soda palia mana yang mesti apalagi jasa kalau bantar. malam hari banyak yang dari Manado datang Ini makan. capaiannya bisa mencapai 8.000 UMKM. Iya, bagaimana pendataannya dan bagaimana menciptakan daya saing ini kan artinya kan produk hampir mirip-mirip semua akhirnya. Iya, begitu. jadi begini kami tahun lalu mendata. Jadi langsung di kelurahan data mereka yang pelaku usaha UMKM.
Dan kami juga di Dinas Koperasi ada semacam pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha. Jadi diprioritaskan mereka yang berkeinginan, ada komitmen untuk melakukan usaha, juga berintegritas, karena ini pelaku usaha seringkali kadang minggu ini ada, minggu depan juga. Oh, musiman juga Ya, ternyata musiman. ya, Jadi begitu. perlu ada pelatihan untuk meningkatkan SDM, termasuk inovasi seperti yang Ibu Dewi ini lakukan pada Oke, saat betul ini sekali. untuk meningkatkan daya saing. Apalagi Kota Tomohon ini menuju kota pariwisata dunia kan Pak Buas. Baik. Oke, Kalau luar- kita melihat kualitas produknya ini, apakah ini hanya kualitas untuk dijual lokal, Ah, domestik begitu, atau sudah Kalau- mancanegara dalam hal ini kalau melihat, diekspor begitu? kualitas produknya ini sepertinya sudah Sudah boleh, siap ya? sudah siap ya. untuk Dari berdaya saing sampai Packagingnya di ini kelihatan ya. dunia luar. Packingnya termasuk packingannya. Oke. Oke. Tapi sebenarnya Bu, untuk bisa membuat satu UMKM itu bertahan tidak hanya kemudian dengan keahlian atau inovasi, tapi juga masalah modal. Kalau dari Iya. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon membantu juga Bu. Kalau kami hanya memfasilitasi saja, karena untuk pemberian modal di Kota Tomohon harus ada aturan. Ya. Jadi tidak semudah itu langsung kasih, jadi harus ada aturan. Jadi kami memfasilitasi untuk modal misalnya dari pihak perbankan, juga ada dari BUM seperti Pegadaian ada juga dari kantor pos memudahkan untuk pengiriman. Kalau pelaku usaha 50% untuk pengiriman, Pegadaian juga ada pinjaman-pinjaman yang tanpa agunan. Betul, yang memudahkan juga untuk pelaku Iya, UMKM untuk bisa termasuk mengembangkan ada usaha. juga Bu, ya. yang mandiri. Jadi ada juga di perbankan, KUR. Oke, baik. Ke Pak Boas sendiri kalau kita melihat pada produknya, ini ternyata kualitasnya tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lain. Mulai dari packingannya juga, ini displaynya juga sangat menarik begitu, melihat pada produk-produk UMKM. Bagaimana melihat pada kondisi ekonomi, betul ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah untuk UMKM atau sifatnya hanya untuk pelaku usahanya saja yang mendapatkan nilai keuntungan begitu Pak? Iya, jadi kebetulan saya juga terlibat di aspek-aspek perencanaan, Bu. Kenapa ya? Sebelum ke sana mungkin berarti ada penurunan ya. Karena data di kami itu untuk di evaluasi kami di perencanaan, data usaha mikro itu ada 13.800, Oh, oke. 13.281. Dan yang jalan berkualitas, yang jalan itu 235, itu hanya 1,7%. Artinya yang aktif ya Pak ya? Aktif. Nah itu pun kalau dilihat dari yang tadi berarti kan cenderung masih di level mikro. Kenapa? Karena tadi bilang lihat situasional dia. Oh dia suka mau bisnis ini, dia suka berubah-ubah. Ya toh? Tidak konsisten seperti tadi diskusi kita awal. Ini apa namanya? The Harvest ini kan konsisten dengan produknya. Dan tadi Bu Dewi juga bilang, oh ini sedang berupaya untuk bisa lebih besar lagi. Berarti sudah masuk di level apa namanya kecil, usaha kecil. Bahkan kalau perlu menengah. Karena dari sisi produk dia konsisten, mungkin dari sisi manajemen juga dia sudah konsisten, akses perbankan juga dia sudah gampang, dan ada kontinuitas di dalam hal pengelolaan ini. Artinya ini sudah lebih bagus. Nah, tapi dengan pertanyaan tadi, saya kira ini kan itu yang jadi masalah buat kita di Kota Tomohon, bahwa bagaimana mendorong ini UMKM Konsistensi bisa, itu ya? Iya, Baik. itu yang masih perlu dibina. Pak Buas melihat seperti itu berarti Pak Buas ya. Tapi kita juga perlu tahu sebenarnya Hendra, apa kemudian kendala-kendala dari pelaku UMKM. Bu Dewi, selama The Harvest Jaya ini ada kendala-kendala yang ditemui Bu Dewi? Pastinya ada kan ya Bu ya? Yang ditemui sehingga bisa bertahan. Mungkin juga beberapa UMKM seperti kata Pak Buas tadi tidak bisa bertahan karena kendala-kendala yang tadi. Silakan Bu Dewi. Kalau kendala sih Pak, sebenarnya kami akhir-akhir ini ya terkendala dengan bahan baku. Bahan baku. Karena masih
efek dari El Nino kemarin, jadi goroho ini susah. Oh, oke. Dulu kami mulai goroho ini satu pohon cuma 17.000 sampai 20.000. Sekarang kami beli satu pohon kadang 50.000. Artinya biaya produksi meningkat, Bu. Biaya produksi ini kami kan tidak bisa dengan mudah menaikkan Betul, harga produk betul. kami begitu. Nah, setelah itu kami juga untuk pemasaran keluar kendala kami adalah di ongkos kirim. Nah, Iya. itu adalah bukan saya sendiri, The Harvest sendiri, tapi kayaknya seluruh UMKM seperti begitu. Banyak yang berminat dengan produk kami karena produk kami juga ada di e-commerce gitu. Tapi hanya orang-orang tertentu yang mereka berani bayar. Betul. Dengan harga misalnya 25.000 dengan ongkos kirim Ya. 45.000. Orang misalnya bilang kalau seperti itu. dari atau ke Sulawesi Utara itu kita bayar ongkos kirim, beli ongkos kirim bayarnya Iya. barangnya gitu Betul, ya. betul. Itu kendala pokok sih sebenarnya itu. Kalau untuk masalah kredit atau apa, kami ini ibaratnya malas dikejar-kejar bank, Pak. Karena ya tiap kali ditawarin kredit, Bu, top up loh. Apa yang di top up Iya. gitu ini hanya. Jadi sebenarnya kalau untuk kendala permodalan sih sementara ini belum ada begitu. Oke, Jadi kendalanya cuma untuk bahan baku. pemasarannya. Tapi untuk pemasarannya ini Bu sudah sampai kemana Bu produk-produk dari The Harvest? Puji Tuhan kalau kami Pak seluruh Indonesia sudah Sudah. sampai. Iya, karena adanya kami ada di e-commerce itu, jadi mulai dari Papua sampai Aceh pun pernah ada yang ini. Bahkan di Singapura pun ada beberapa outlet yang menjual produk kami. Oke, sudah sampai ke luar negeri Hendra. Tadi pertanyaannya kan apakah dijual sampai kemana? Ternyata sudah sampai ke luar Artinya negeri. bahwa ini sudah merupakan produk kualitas ekspor begitu Betul, ya. tapi lagi-lagi ya kendala ongkos kirim ya, produknya sudah sangat berkualitas. Kalau beberapa yang saya temui di Kota Manado terutama ini Bu Dewi, kalau nggak tahu kalau di Tomohon ya, itu terkait dengan packagingnya. Kalau tidak salah masih belum banyak ya untuk packaging pembuatan packaging seperti ini, Kemasan-kemasannya, kemasannya. iya. Kalau di Tomohon seperti apa atau yang mungkin Ibu Dewi rasakan? Kami memang mulai usaha kami yang kami tampilkan adalah packaging. Jadi waktu kami pertama sowan istilahnya ke dinas pun tidak akan percaya masa ini produksi di Tomohon begitu. Oke. Tidak akan percaya karena kami membranding diri kami adalah dengan kemasan. Sampai tahun 2019 kami dapat penghargaan dari gubernur bahwa kami memiliki menjadi salah satu kemasan terbaik di Sulawesi Utara Iya. gitu. Menarik memang, Bu. Nah, kemasan kami memang kami pesan dari luar Sulawesi Utara karena itu tadi terkendala di sini belum ada. Kalaupun ada ternyata lebih mahal. Daripada pesan di luar. Betul, ya? iya. Jadi tentunya kami sebagai pengusaha kan cari harga termurah, Betul. itu kualitas bagus dan murah itu yang ini. Jadi untuk kemasan sih belum ada kendala sih, walaupun saya tahu sekarang Sulawesi Utara sedang membangun apa yang bisa diberikan kepada UMKM dengan kemasan ini. Gitu. Oke. Kami menunggu kabar baik. Iya, mudah-mudahan kalau bisa dapat lebih murah dengan kualitas yang sama begitu ya atau lebih baik lagi ya. Karena memang pemerintah juga saat ini sedang mengusahakan UMKM naik kelas ya Bu ya, Bu Betul. Nova ya. Ini kalau kita kembali dengan kondisi produknya begitu ya. UMKM kan di sini banyak ya, bukan sifatnya hanya pangan saja, tetapi ada pariwisatanya, ada di bidang yang lain juga. Nah, kalau ke bagian pangan ini sebenarnya progresnya baik begitu menurut dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dan kalau kita melihat tadi ada sedikit kendala-kendala mengenai bagaimana kemudian memproduksi dan juga ini produk untuk kemasannya ini harus Ongkos diambil kirimnya. dari tempat lain, artinya menambah beban UMKM begitu. Koperasi sendiri apakah ada bantuan-bantuan khusus begitu melihat pada potensi UMKM ini progresnya positif begitu Bu? Silakan Ibu. Bu Dok. Kalau kami dari Dinas Koperasi ada pemberian bantuan juga, bantuan tapi dalam bentuk alat-alat. Juga kerjasama dengan mungkin seperti apa yang Ibu Dewi sampaikan itu yang ongkos pengiriman. Kami ada kerjasama dengan pihak kantor pos. Jadi kalau ada yang akan mengirim boleh minta rekomendasi dari Dinas Koperasi. Oke, biar nanti Keringanan dapat sampai harga 50%. UMKM Iya, begitu ya. Itu memang dari PT Pos yang sampaikan. Positifnya Bu, kalau kita melihat pada pergerakan UMKM ini seperti apa? Kalau ada
Artinya kendala-kendala seperti tadi itu artinya harus diperbaiki dan dibenahi memang cepat begitu. Kami dari pemerintah kalau tidak salah ada pembuatan rumah kemasan itu dari Perindak. Itu sudah ada alat-alat tapi mungkin masih sementara proses atau sementara Oke. apa. Baik. Artinya sudah ada usaha upaya Iya, dari pemerintah ya jadi untuk untuk rumah kemasan rumah seperti kemasan tersebut. ini. Oke, baik ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Hendra dan Iya. juga narasumber, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Untuk Anda juga pendengar, Anda juga bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami. Kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Forum Kawanua, Prospek UMKM di Tomohon. Real life itu terus berjalan meskipun semesta selalu menghadang. Harus bisa ini dan itu dalam satu waktu. Inilah real life. Inilah real life. Walau masih sendiri. Real life. Inilah pilihanku. Milk Life siap jagain kita dengan standarisasi tinggi proses farm to table. Milk Life, real milk for real life. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi disampaikan bagaimana kemudian UMKM ini memberi dampak ya terhadap ekonomi baik itu usahawannya maupun untuk daerahnya begitu. Iya, dan harusnya untuk masyarakat ya. Betul sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang UMKM ini banyak sebenarnya yang digali lagi untuk Betul. bagaimana potensi-potensinya Iya. yang sangat memberi janji ke depan Asik, dampak yang janji. asik. Tapi begitu. Hendra, ini kan kalau sebagai orang Sulawesi Utara biasanya terkenal Tomohon itu dengan kota bunga. Tapi Betul. ternyata di sini UMKM paling banyak Lebih dari pangan kuliner, ya, Bu. Kalau kuliner, untuk UMKM bunga sendiri, Bu, ada di Tomohon atau memang kecil lebih banyak yang Pangan. kuliner? Kalau pelaku usaha di Tomohon yang untuk khususnya bunga itu bisa kita lihat di daerah Tomohon Utara. Oh, banyak Itu di yang sana ya. kios-kios di situ. Oh, Asosiasi Bunga Indonesia. oke. Jadi dia tidak Boleh pakai mic Pak Bos ya. Jadi dia tidak tercover dalam bentuk UMKM, enggak. Oke, Jadi ada dia asosiasi sendiri Pak Iya, Bos. dia di Asosiasi Bunga Indonesia. Asosiasi Bunga Indonesia. Oke, memang kalau bunga harus diperlakukan beda dengan UMKM lain. Betul. Apalagi kalau kita melihat dari produk pangan ya. Betul, BPOM betul. sendiri ini sangat berperan penting pada bagaimana kemudian kualitas dari produk pangan itu. Kalau dari The Harvest sendiri bagaimana ini kalau kita kembali dengan masalah higienisnya, masalah kesehatannya, masalah bumbunya itu kadang-kali menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Bagaimana kemudian benar-benar layak untuk diedarkan atau dikonsumsi oleh banyak orang. Yang sifatnya mungkin langsung izinnya dikeluarkan oleh Badan POM begitu. Dijawab Ibu. Terima kasih. Kalau produk The Harvest sendiri ada beberapa yang sudah memang BPOM gitu ini karena memang aturannya kalau masih makanan yang resiko rendah sebenarnya dan pemasarannya masih di lokal tidak diperlukan juga untuk mengurus MD seperti itu. Tapi puji Tuhannya produk kami seluruhnya adalah produk halal. Jadi sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau untuk perizinan kami yang lain BIRT itu sudah cukup untuk izin edarnya itu. Jadi ada beberapa juga yang MD yang karena kami melihat produk ini adalah berpotensi untuk dijual keluar Indonesia. Jadi kami sudah mempersiapkan itu. Memang marketnya keluar Bu ya. Sebenarnya waktu itu kami sih hanya lokal Pak untuk oleh-oleh begitu. Kami memerlukan waktu tahun 2016 kami mulai di sini UMKM sini
tidak berpikir untuk mengemas produknya dengan bagus begitu. Ya. Mereka cukup dijual. Bahkan saya pertama kali muncul dengan kemasan seperti ini kami dapat bulian gitu. Nggak akan laku di Sulawesi Utara gitu. Tapi begitu produk saya ini laku, apalagi saya ini kan pendatang begitu, nggak akan laku segala macam gitu. Tapi kami membuktikan bahwa kami membawa nama Sulawesi Utara karena kami memproduksi produk-produk yang membawa apa ya ini istilahnya budaya Sulawesi Utara. Itu tadi seperti ada, iya betul, ada wokunike, di mana-mana enggak ada gitu ini hanya. Dan bahkan produk kami yang pertama ini saya rela belajar Pak, saya belajar di IPB untuk bagaimana sih makanan ini yang ready to eat awet selama 1 tahun dalam suhu ruang begitu. Jadi selain untuk dukungan dari pemerintah, kami juga memperbaiki diri kami supaya makanan kami ini layak dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Tetap berinovasi terus berarti Bu Terus Dewi ya. harus, iya. Oke, nah ke Pak Boas dulu nih Pak, tadi sudah mendengar bagaimana kemudian ada kendalanya. Kalau dari Pak Boas sendiri sebagai pengamat ini seperti apa? Apakah memang tidak hanya ditemui oleh Bu Dewi atau mungkin bahkan juga UMKM yang lebih kecil lagi yang ditemui kendala-kendala seperti tadi Pak? Ini UMKM ini kan kalau dipikir soko guru ekonomi toh. Ya. Apalagi di Indonesia ada 67 juta UMKM. Nah, itu peluang. Kedua, nah kita di Tomohon, ya apalagi Sulawesi Utara umumnya, ini kan butuh hal yang unik. Sehingga dia punya nilai jual yang lebih. Nah, seperti Bu Dewi, dia mampu pakai nama Goroho. Ini kan cuman label Sulawesi Utara. Iya. Bahan Tomohon. bakunya ya, Bahan baku juga dari sini. Artinya keunikan ini, branding yang dipakai dalam market brandingnya ini, itu jelas orang Goroho. Mindset berpikirnya itu langsung, oh Tomohon ini. Iya toh? Nah, kita yang repotnya di Tomohon, ini belum sampai di situ semuanya. Oke, belum berpikiran sampai ke situ. Iya. Coba yang cari yang seperti ini kan baru dapat di sini. Ya toh? Nah, itu yang pertama. Kedua, tadi yang sudah didiskusikan. Coba kita petakan, Bu. Ini usaha mikro, ini usaha kecil, ini usaha menengah. Supaya aspek pemberdayaan ekonominya itu jalan. Kalau mereka itu hujan panas, ya enggak konsisten dalam hal pembinaan. Dan artinya itu apa yang ada membangun. spesifikasi begitu ya untuk usaha kecil apa, mikro apa. Itu ada klasifikasinya supaya upaya untuk mengintervensi mereka untuk pemberdayaan ekonomi jadi. Nah, apalagi sekarang inkubator UMKM toh. Nah, itu BRI ini lagi gencar-gencarnya untuk UMKM inkubator. Nah, kenapa orang nggak manfaatkan itu? Betul, itu dibuka ribuan seluruh Indonesia. Karena tahun lalu juga bersama dengan KPPN di RRI juga sempat membahas. Ini uang untuk UMKM di beberapa bank di Sulawesi Utara masih banyak yang belum terpakai. Banyak sekali. Itu kan bisa dipakai itu. Nah, artinya coba dengan pemetaan klasifikasi tadi, terus dinas koperasi atau siapa memfasilitasi untuk akses inkubator itu. Cuman persoalannya kan kalau sudah masuk di situ konsistensi lagi toh. Karena kalau sampai dia mengelola dapat bantuan macet. Nah, masalah. Betul. Itu yang jadi persoalan kita di sini. Dan pihak perbankan juga pasti punya kriteria tersendiri ya Pak ya. Dilihat pasti. dulu ini bisa dia tidak. Nggak mau rugi dong, dia kasih uang untuk bantuan pendanaan, ya pembiayaan. Dalam bentuk KUR mungkin yang selama ini dikenal ya. Bagaimana? Kredit usaha rakyat. Itu semua BUMN, bank BUMN ada bantuan KUR. Ya, itu ada. Cuman leveling toh, dia lihat dulu. Oh, ini cuman bisa dapat awal 10 juta. Kalau dia bisa tuntas, naik lagi. Langsung ditelepon, boleh naik lagi kalau nggak tadi jadi 20 Bu Dewi juta. tadi di top up gitu ya Bu ya. Iya, top up. Iya, nanti Berarti kalau bagus sudah tuh. bebas 20 juta kasih naik lagi. Baik. Itu BRI punya gaya itu. Tapi kalau kita melihat pada kondisi keuangannya begitu ya Pak ya. Artinya kan ini sangat memberi dampak yang baik kepada pelaku UMKM begitu. Iya. Kalau di daerah sendiri benar-benar kelihatan kalau dari pengamat ekonomi melihat
indikator kita lihat dari begitu. UMKM ini begitu. Karena kalau kita melihat UMKM ini bukan hanya di Kota Tomohon saja, Iya. produk yang sama bahkan juga ada dipasarkan oleh daerah-daerah lain di Sulawesi Utara yang sifatnya daya saing tinggi begitu. Nah, bagaimana untuk Sulut pergerakan ciri khasnya ekonominya? kan di kuliner. Iya. Saya suka keliling lah, Hmm. suka keliling Sulut. Dan pada waktu minggu lalu ada kegiatan di sentra, Hmm. itu ada pameran-pameran. Dan semua yang ditampilkan itu produk UMKM Hmm. dan kuliner semua. Nah, yang saya cukup mengapresiasi contoh Kota Mobagu, Bolsel, Bolmut, Hmm. itu kemasan begini semua. Oke. Sudah Hampir begini. sama ya berarti ya. Sudah begini dan produk jualnya setelah itu cukup bagus, Dang. Nah, artinya kan pembinaan ya. Betul. Bukan cuma sekedar pembinaan, tapi yang penting di situ aspek pemberdayaan masyarakat untuk bisa bergulir terus. Nah, itu ada strategi-strategi pemberdayaan itu adalah. Oke. Nah, itu penting. Nah, memang seperti yang saya bilang, dari ujung Sulut sampai ke itu kuliner itu paling untuk Nomor Sulut satu lah pokoknya. nomor Ya, satu. potensi luar Kalau biasa. bilang kuliner itu Sulawesi Utara. Oke. Walaupun model kayak apa gitu ya. Itu yang Oke. cukup menopang secara ekonomi kita di sini. Nggak heran ya karena memang berarti kalau misalnya di Manado di Sulawesi Utara, aduh perut itu luar biasa nomor satu ya. itu. Makan. Tapi kalau kita souvenir, melihat ya Souvenir susah. kurang justru ya. Nggak mau untuk laku. yang handicraft Iya, begitu ya. Nggak mau laku, kuliner. Oke. dari kemasannya ini artinya sudah kelihatan berkualitas internasional begitu ya. Ada bahkan juga kalau saya melihat di belakang ada tulisan Displaynya. Mandarinnya itu ada ya. Berarti memang pasarnya selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga. Mengingat juga banyak turis-turis dari Luar negeri Tiongkok ya, ya, yang ke Tiongkok, Sulawesi betul. Utara. Kita ke Bu Nova nih. Bu Nova, bagaimana pendampingan yang selama ini dilakukan ke UMKM sendiri? Khususnya Pergerakan. seperti yang disampaikan Pak Buas tadi, apakah kemudian ada pengklasifikasiannya, perbedaannya apa untuk yang kecil Jadi mikro? kami dari Dinas Koperasi untuk jadi UMKM ini usaha mikro kecil menengah. Jadi kalau dikatakan usaha mikro, kalau modalnya dari 0 rupiah sampai 1 M. Jadi 1 M sampai 5 M itu diklasifikasikan usaha kecil. Kecil, ya. Di atas 5 M sampai 15 M itu usaha menengah dan di atas itu usaha besar. Nah, kalau di Kota Tomohon sebagian besar masuk mikro, usaha mikro. Kalau mungkin Ibu Dewi mungkin sudah kecil. Ya, Itu modal mudah-mudahan bisa barunya. naik kelas, Bu, ya. Saya kira ini mungkin sudah Dapat bantuannya lagi dari inflasi mikro itu. nanti hitung-hitungan apakah sudah lebih dari 1 miliar atau kalau sudah lebih berarti sudah masuk usaha kecil. Jadi usaha-usaha yang ada kami di Dinas Koperasi karena ya ketersediaan anggaran kami juga melakukan pembinaan termasuk juga pemberian bantuan termasuk juga penguatan SDM karena sangat penting ini SDM yang berkualitas yang ada jiwa usaha itu yang harus ditanamkan Betul, kepada betul. pelaku usaha ini jiwa usaha kalau seringkali kan rugi sedikit sudah menyerah lagi. Betul. Ya. Jadi khususnya di masyarakat Kota Tomohon itu yang paling penting ini jiwa usaha ini. Oke, jiwa wirausaha itu jiwa ya, wirausaha. Bu, ya. Jadi Seperti- mungkin bisa Bu Dewi nih, berkaca mungkin, dengan ya. Ibu Dewi Apa- yang memang Betul, apakah memang semulus itu atau memang ada rintangan-rintangan seperti kata Bu Nova tadi, wah apa jangan-jangan cuma rugi sedikit langsung aduh malas kita rugi kok teh gitu. Seperti apa Bu? Banyak Pak kalau rintangan itu ya termasuk rintangan terbesar ya dalam diri sendiri gitu ini hanya karena kalau kami sendiri sebenarnya yang memotivasi kami untuk tetap di memproduksi walaupun kemarin sempat COVID itu karena kami ada karyawan Pak. Mereka ini ada yang sudah ikut saya selama 12 tahun. Oh.
Jadi kalau saya berhenti bekerja berarti berhenti mereka ini. Sedangkan mereka adalah wanita-wanita kepala rumah tangga. Mereka adalah yang mencari Tulang penghasilan. punggung, Iya, memang begitu. Jadi kalaupun saya berhenti itu yang membawa saya dengan suami saya itu tetap harus fokus. Apapun harus saya lakukan. Seperti Bapak bilang sekarang itu kemasan begini sudah tidak asing. Sejak COVID mereka akan berlomba-lomba bagaimana pemasaran akan tetap naik. Karena itu tadi, saya tetap konsisten, saya tidak akan, walaupun saya berinovasi dengan produk, saya tidak akan pasarkan dulu sebelum saya mempunyai kemasan. Izin saya urus dulu, baru nanti kemasan bagus, baru saya keluarkan. Dan saya, kalau Ibu tadi bilang untuk sumber daya manusianya itu termasuk orang-orang saya ini ada pelatihan-pelatihan khusus. Karena kalau produk baru mereka tentunya harus belajar bahwa ini sesuai standar itu bagaimana iniannya begitu. Apalagi kalau kami tahun 2022 kami dapat penghargaan dari gubernur bahwa kami adalah perusahaan yang produktivitasnya bagus. Jadi dari mulai pembukuan dari mulai kami secara ini, manajemennya sudah betul, bagus. secara manajemen itu memang dapat penilaian semua. Dan saya tambahkan kenapa teman-teman banyak yang tidak konsisten karena mereka ini kadang ya itu banyak pelatihan yang diberikan kepada dinas ini malah justru tidak membuat mereka semangat, cuma bikin mereka malas. Karena tentunya kalau pelatihan ke dinas dapat uang saku daripada produksi ya mending saya ini ikut aja gitu. Begitu. Kebanyakan sih seperti itu. Dapat bantuan pun seperti itu. 1-2 minggu sudah ada tuh dijual beli tomohon. Seperti itu kan kadang mirisnya di situ. Mereka saat goroho murah mereka akan banting harga. Misalnya contohnya itu. Tapi saat goroho mahal mereka berhenti semua enggak berproduksi. Nah, itu yang bikin kami kalang kabut. Yang konsisten ini kalang kabut karena mereka bilang beli aja yang biasa gitu. Harganya lebih murah. Tapi saya mulai ke teman-teman ini mensosialisasikan bahwa kemasan dan konsistensi itu juga penting untuk usaha. Betul. Karena apa? Konsistensi yang diharapkan itu kan juga menambah perekonomian Terima kasih Bu keluarga, Dewi. gitu. Kita akan baca yang sudah bergabung di live Ya, Facebook. betul. Tapi saya ingin tanya dulu singkat saja Bu Nova. Ini apakah kemudian ada pendataan seperti kata Bu Dewi tadi? So kasih belajar, so kasih ikut Tapi redup lagi. tapi kemudian tidak berlanjut. Apakah ada datanya? Jadi kami melakukan pengawasan juga. Jadi alat-alat yang sudah diberikan kami turun, apakah dipakai atau enggak. Tetap Kalau enggak dicek dipakai ya. itu Ditarik dikembalikan, lagi. ditarik. Betul. Jangan-jangan masih banyak seperti Bu Dewi yang ingin konsisten, justru hanya dikasih ke yang sama dengan tadi Bu Dewi bilang. Kita baca dulu Hen. Ya, selamat pagi host dan narasumber. Pertanyaannya bagaimana cara UMKM bisa berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain? Dan kedua katanya bagaimana mempertahankan UMKM agar bisa bertahan lama selain karena modal? Ya, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Grace P yang ada di Facebooknya ya, RRI sekarang ini yang lagi streaming. Ya. Dan satu lagi ini ada Alpan, katanya prospek UMKM di Tomohon tentu sangat menjanjikan. Nah, untuk prospek UMKM ke depan maka perlu ada peningkatan di bidang kunjungan wisatawan baik lokal, nasional maupun internasional ya. Oke. Banyak sebenarnya panjang. Iya cukup betul tapi panjang ya, kurang lebih dan poinnya perlu seperti itu, Hen. pendampingan terus katanya di sini oleh lintas dinas terkait yang juga ini bukan cuma dari koperasi dan UMKM tapi harus juga dari keterlibatan dinas pariwisata, dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain. Terima kasih, salam sehat dan sukses UMKM Kota Baik, Tomohon. terima Terima kasih kasih. Alpan ya. Betul ya, karena Baik. sinergitas antar dinas Instansi semua. ya, instansi itu sangat penting. Betul, tapi tidak hanya dari pemerintah Betul. sebenarnya, dari NGO dan lain-lain juga perlu. Mungkin Baik. bisa ditanggapi, silakan. Ke Pak Boas dulu Mas ya. Ibu, ini terkait Iya. bagaimana kemudian bisa bertahan katanya dan berkembang kemudian bersaing dengan perusahaan lain. Jadi pakai prinsip bisnis sederhana, ya toh? Apa nih Bahwa Pak? kita harus paham terhadap produk. Mm-mm. Kita mau jual produk apa, ya kan? Mm-mm. Kemudian harus lihat price-nya, harga dan promosi. Sebenarnya satunya saya lupa. Jadi dengan pola ini kita pada akhirnya kan bisa mempertahankan
Iya. bisa membranding, terutama apalagi di zaman modern sekarang itu kekuatan market brandingnya itu perlu dan kualitas. Nah, tapi yang penting dalam usaha bisnis itu adalah bahasa konsistensi bisnis itu penting. Harus ya, harus. Oke. Nah, sementara dari sisi harga, yaitu tentu kita harus lihat tren dan kualitas produk tentu. Harus lihat kompetitor juga ya, Pak Pasti, Buas ya. itu harus lihat kompetitor. Karena contoh, ini Goroho ini, ada nggak kompetitor lain? Banyak toh. Tapi apa yang menjadi keunggulan sehingga orang mau cari Goroho bukan yang lain? Pertama kan kekuatan branding, market brandingnya. Baru Lia, ada 10 barang, iya toh, 10 barang Goroho. Kemudian ternyata dari brandingnya ini mata ini langsung tertuju di sini. Produk yang ini Produk, ya. ya, itulah kekuatan brandingnya toh, dengan desain segala macam. Oh, orang datang sini. Soal rasa belum tentu, iya kan? Karena persoalan persaingan. Bisa saja hanya kemasan plastik biasa dia lebih enak daripada begini. Iya. Tapi disitulah kekuatan branding market dan juga kekuatan kita memprovokasi secara ekonomi. Nah, Mungkin saya bisa tambahkan nih Pak, kalau kita berbicara tentang branding, artinya kita kembali ke masalah lisensinya, sertifikasinya. Ini kan Goroho artinya sudah ada produk-produk lain juga yang menggunakan nama yang sama. Bagaimana Anda melihat ini hak kekayaan intelektualnya begitu? Iya, kalau soal Hak paten yang dimiliki dari nama branding ini, apalagi kan ini menciptakan daya saing. Pengamat ekonomi menilainya seperti apa nih Pak? soal label yang kemudian menjadi hak Kekayaan intelektualnya. itu pasti semua itu Ada aturan-aturannya. Ada aturannya, ya. betul. Ada aturannya. Dan walaupun dia ada nama Goroho lain, tapi di belakangnya itu sudah ada label D, ada yang mungkin D, ya. Betul. Walaupun The Goroho, The Gorohos ya, biasa iya. atau The koma Goroho Ya. dengan tulisan yang berbeda, itu hak dia, nggak akan sudah ada yang berbeda, salah. betul. Karena dari sisi huruf itu Fontnya akan- juga fontnya dilihat, Pak. Fontnya itu diatur. akhirnya Dilihat. cuman tinggal persoalannya apa sih yang orang bisa lihat. Oke. Kalau orang lihat nih The Gorohonya ini di mana-mana itu. Coba ini gambar pisang ini. Iya toh? Oke. Baik. Iya toh? Itu image yang muncul kalau walaupun tulisan Goroho hilang, kong orang cuma lihat ini Tetap gambar-gambar orang pisang, tahu itu pisang Goroho. itu langsung ini The The Gorohos. Gorohonya Baik. pemohon. Ah. Walaupun hilang tuh tulisan, Oke. karena kekhasan dari market salah satunya adalah itu. Keunikan ya, semakin unik semakin orang Iya. juga akan ingat terus itu Pak Abu. Hal yang simple, Baik. itu gampang Baik. Brandingnya utamanya ya. Pak Buas ini Betul. mumpung lagi membahas terkait dengan persaingan, ini singkat saja mungkin kemarin itu beberapa juga sempat banyak dimuat di media terkait dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Ini katanya ada satu aplikasi yang akan menghubungkan masyarakat langsung dengan pabriknya. Nah, apakah ini kemudian menurut Pak Buas akan mengganggu UMKM atau seperti apa, Pak? Singkat saja Pak Buas. itu bukan soal mengganggu, tapi gimana orang menangkap peluang. Oke. Ke depan itu persoalan digitalisasi, inkubator tadi, itu orang nggak bisa elak. Ya, jadi kalau kita bisa mengembangkan usaha ini dengan mengkaitkan dengan aspek digitalisasi, itu akan lebih mudah. Tadi kan sudah di e-commerce ya, itu kan salah satu bentuk yang sudah bisa menjangkau ke semua. Jadi persoalan ke depan itu persaingan akan lebih besar kalau kita mampu menangkap peluang-peluang tadi. Nah, Oke. pertanyaannya sekarang buat Kota Tomon, berapa banyak dari ribuan ini dan cuma 300 sekian ini itu mampu menangkap peluang itu. Baik. Itu yang Pak Buas. Jadi jangan kemudian kita don't fight, embrace it ya, kita terima aja kemudian memanfaatkan peluang tersebut ya Pak Iya. Buas ya. Terima kasih Pak Buas. Jangan dianggap sepele ya hal-hal betul. seperti ini. Kalau kita terima dengan Enggak. positif pasti akan Yang menciptakan namanya yang perkembangan baik. itu akan selalu ada. Betul. Bagaimana kemudian kita terus berinovasi. Bu Dewi, ini mungkin ada yang ingin Bagian disampaikan terakhir, Bu. kepada masyarakat Kota Tomohon, Sulawesi Utara terutama yang mendengarkan RRI untuk terus bisa bertahan di UMKM, Bu.
bertahan berarti konsistensi, Pak. Ya. Itu saja sih. Kalau tidak ada konsistensi, besok juga bisa berhenti usaha gitu. Oke, konsisten ya. Tapi jangan lupa Bu, untuk The Harvest ini produknya bisa kita beli di mana Bu? Apakah harus ke sini atau mungkin Enggak, kalau Gerai sudah ada di True Farm, di Fresh Mart, semua berarti ada di toko oleh-oleh supermarket semua sudah ada. Kang Bu. Ada, Oke, ada. tinggal Iya. dicari yang lagi mendengarkan. Siap, ya. Bu Nova mungkin dari Dinas Koperasi dan UMKM ini. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Tomohon? Jadi untuk masyarakat Kota Tomohon khususnya pelaku usaha, marilah berinovasi agar supaya boleh bersaing dengan yang lain. Jadi sering-seringlah berinovasi. Mungkin ada gorohos, tapi karena ada inovasi lain, jadi semakin unik. Jadi Oke. harus ada inovasi untuk meningkatkan daya saing. Inovasi Dan harus kreativitas, berintegritas, komitmen. Konsisten ya. Konsisten. Luar biasa. Baik. Terima kasih Bu Nova, sukses untuk Kota Tomohon. Pak Buas, ada 30 detik mungkin yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat. Ya, buat Kota Tomohon untuk pengembangan UMKM, belajarlah untuk sabar. Sabar. Baik. jangan hujan panas. Oke. Dan juga jangan keroyokan. Baik. Bisnis yang harus konsisten. Terima kasih banyak Pak Buas, ada Ibu Nova dan juga Bu Dewi, Ibu Dewi terima ya kasih. atas waktunya sudah bersama-sama dengan kita, dan tentunya kita menjadi harapan ke depan UMKM di Kota Tomohon ini ya, lewat apa yang menjadi konsistensi mereka itu benar-benar bisa memberi dampak bukan cuma di Tomohon tapi bagi Sulawesi Utara pada umumnya ya. Prospeknya sudah ada, kita sudah bahas, kemudian tinggal bagaimana masyarakatnya, pelakunya untuk Betul. tetap konsisten. Dari The Harvest Kota Tomohon, Kota Tomohon. The Harvest Kota Tomohon. Iya betul. Saya Steve Golibu dan juga Ada saya Hendra Asa ya, kami membahas tentang UMKM dan semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di dialog interaktif luar studio lainnya, tentunya masih di RRI Pro 1 Manado ya. selamat pagi. Selamat pagi menjelang Terima kasih siang. banyak. Sampai Sampai. jumpa.